Paham ya? Jadi debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan usaha seharusnya atau pendapatan fee sama. Sebesar 500.000. Paham untuk transaksi kelima yang mau ditanyakan? Yang mau ditanyakan sampai sini? Jadi di sini kan fee yang merupakan hak perusahaan tapi belum diterima. Berarti kan kita harusnya udah dapat pendapatan, tapi karena belum dibayar sama konsumen, berarti itu kan termasuk piutang. Makanya piutang usahanya bertambah, terus pendapatannya juga bertambah. Jadi cara mencatat transaksi kelima itu debitnya piutang usaha, kreditnya pendapatan usaha atau pendapatan fee sebesar 500.000. Paham Mbak, Mas? Jika mengambil fee 500.000. Maksudnya mengambil fee? Maksudnya mengambil fee apa Mbak Endang? Mengambil fee maksudnya sudah menerima fee. Sudah menerima pendapatan gitu ta maksudnya Mbak. Kalau sudah menerima pendapatan berarti kita menerima apa? Kalau kita menerima bayaran berarti kita menerima apa namanya? Bukan gaji. Wong itu kan pendapatan kita. Bukan laba juga. Laba itu nanti ketemunya kalau di laporan laba rugi. Pendapatan kurangi beban itu baru laba. Ketika kita menerima pendapatan berarti kita menerima apa? Bukan bonus. Pendapatan usaha, iya. Pendapatan usaha kan bertambah berarti dikredit lah. Terus, debitnya apa? Kalau kita menerima. Kita menerima pendapatan berupa apa? Kita menerima pendapatan berupa apa? Nah, kita menerima pendapatan berupa uang kas. Berarti mencatatnya kalau itu pendapatan kita diterima, berarti kas pada pendapatan usaha. Itu Mbak Endang, paham ya? Karena yang transaksi kelima ini belum diterima, berarti makanya piutang pada pendapatan usaha. Andai kata sudah diterima, ya berarti kas pada pendapatan usaha. Paham? Ada yang mau ditanyakan lagi? Gimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Halo, ada yang mau bertanya lagi enggak? Oh nggak ada, kita lanjut ke transaksi terakhir. Ini depresiasi peralatan kantor sebesar 50.000. Berarti pencatatnya bagaimana?
Kemarin kalau ada depresiasi berarti nyatetnya apa? Apa pada apa? Depresiasi itu penyusutan. Ini harusnya bukan peralatan loh ini. Peralatan tuh kan masuk aktiva lancar. Mungkin ini semacam mesin atau apa itu. Depresiasi itu penyusutan Mbak Seati. Jadi kalau misalnya kayak aktiva jangka panjang itu kan masa manfaatnya lebih dari 1 tahun. Nah, contohnya misalnya kayak kita beli mesin. Beli mesin itu kan pasti ada berapa lama mesin ini bisa beroperasi secara oke. Nah, misalnya mesin yang kita beli itu bisa beroperasi selama 5 tahun. Nah, setiap tahun itu dia akan menyusut. Makanya depresiasi ini penyusutan. Jadi manfaat dari mesin itu akan berkurang setiap tahunnya. Nah, di sini ini berarti dia ada depresiasi atau penyusutan sebesar 50.000 untuk periode ini. Cara mencatatnya gimana? Paham Mbak Suyati? Ini kan enak, soal yang ke-6 ini nggak perlu ngitung-ngitung kan. Kalau yang contoh soal kemarin kan harus dihitung. Kalau ini langsung sudah ketahuan penyusutannya sebesar 50.000. Nah, cara mencatatnya gimana? Ini nilai residu. Bukan Mas, kemarin jurnalnya gimana? Masa ada jurnalnya ada nilai residu kemarin? Nilai residu itu kan nilai sisa terakhir kan? Nilai sisa dari aktiva jangka panjang atau aktiva tetap. Cara mencatatnya gimana? Ada yang ingat nggak kemarin? Halo? Cara mencatatnya gimana? Masih ingat nggak? Halo, halo. Untuk penyusutan atau depresiasi, cara mencatatnya gimana kemarin? Lupa. Oke, kalau lupa, cara mencatat penyusutan itu kita bebankan sebagai beban kita. Berarti biaya depresiasi atau beban depresiasi atau beban penyusutan itu debet kan karena rumahnya beban di debet, makanya kita catat di debet beban depresiasi atau biaya depresiasi pada akumulasi depresiasi. Jadi kreditnya akumulasi depresiasi atau akumulasi penyusutan. Jadi cara mencatatnya kalau ada depresiasi atau penyusutan, itu beban atau biaya penyusutan atau depresiasi pada akumulasi penyusutan atau depresiasi. Paham ya? Berarti ini sebesar 50.000. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Emang gitu Mbak nama akunnya. Sambil diinget-inget Mbak Siati. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Apa? Apa yang mau ditanyakan? Coba diulang yang panjang deh. Mencatatnya beban depresiasi itu di debet, beban atau biaya depresiasi, terus kreditnya akumulasi depresiasi. Kan kenapa kok akumulasi? Kan karena nanti setiap periode kan bakalan terus ada penyusutan sampai akhir masa manfaatnya. Makanya namanya akumulasi depresiasi itu di kreditnya. Debetnya beban depresiasi.